Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang melaksanakan puasa pada hari ini. Pak Menteri, paparan yang Bapak sampaikan tadi itu sangat indah, sangat elok didengar, profesional kelihatannya. Cuman sebagaimana disampaikan oleh Pak Junimart tadi, pimpinan, ini implementasi di lapangan ini langit dan bumi, Pak. Sebagaimana disampaikan pimpinan tadi di dapil kami di Sumatera Utara 2 juga sama. Ya, tadi sudah disampaikan salah satu contoh kasus di Madinah. Itu kasus besar. Saya sampai lapor koordinasi sama BKN, sama Bu Imas, saya koordinasi. Ya, itu kepala dinasnya sudah ditangkap, kepala BKD-nya sudah ditangkap. Ya, itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru, itu malah bisa lolos jadi guru. Ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di bank muamalat. Tiba-tiba jadi guru. Ada lagi yang pegawai asuransi swasta, tiba-tiba menjadi guru. Ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor. Ikut tes dengan SKTT menang. Padahal CAT-nya sangat rendah, tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak. SKTT itu nilainya antara 1 sampai 15. Lah yang lolos dikasih 15, yang tidak lolos dikasih 1. Itu angka mati. Enggak ada misalnya angka 10, angka 12, enggak ada. Ya, hasil tesnya itu saya lihat semua, laporan yang masuk ke saya, datanya ada sama saya. Ya, itu angkanya 1 atau 15 SKTT itu. Nah, orang yang CAT-nya 570 dengan angka SKTT 1 jadi nggak lolos. Orang yang CAT-nya 270 dengan angka 15 jadi lolos. Ini luar biasa. Ya, jadi ini di lapangan itu luar biasa. Kalau yang disampaikan Pak Junimart tadi 50 sampai 60 juta itu beneran adanya. Ya, 50, 60, 80. Kalau nakes itu 80 juta, ya, karena teknis itu 60 juta, kalau guru itu 50 juta. Ya, jadi ini saya sudah sebetulnya waktu dengan BKN Regional Medan atau Regional Sumatera Utara, kita sudah sampaikan. Pada saat itu saya bersama Pak Junimart dan kawan-kawan sedang kunker ke sana, kebetulan ada tes waktu itu. Kita sudah sampaikan tolong diperiksa. Ya, bukan hanya soal masalah joki, tetapi ini praktek-praktek ini. Ya, yang seperti ini. Terus yang kedua, mengenai pengangkatan baru. Tadi disampaikan data 2,3 juta sudah diangkat sebagian sehingga tersisa 1,7 juta. Pak Menteri mungkin tidak tahu. Tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara, sudah saya sampaikan. Tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu. Kalau bisa datang hari Senin, pas apel pagi. Nanti kelihatan yang baju putih itu adalah tenaga honorer. Yang baju coklat itu adalah tenaga ASN atau P3K yang sudah diangkat. Coba perhatikan. Di kabupaten-kabupaten tersebut itu yang absen, yang apel pagi itu tenaga honorernya masih ribuan. Ya, waktu itu saya sampaikan tuh Pak Junimart waktu kita ke Medan, saya sampaikan kepada regional, tolong ke sana gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika terjadi seleksi, baik itu 2021, 2022, 2023, setelah sebagian terpilih menjadi P3K, formasi yang sebelumnya honorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya. Ketika kita tanya, loh dari mana anggarannya? Kan masih ada anggarannya. Anggaran sisa yang sekarang sudah ditanggung oleh negara dari pusat untuk P3K yang sudah terangkat. Nah, yang sekarang ini dialokasikan lagi. Dan itu juga sumber uang, Pak Menteri. Sama itu.
Saya temuin beberapa orang, saya bilang kamu honorer sejak kapan? Baru aja Pak, baru berapa lama? Baru Agustus kemarin. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal kita sudah melarang pengangkatan atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tidak ada pengangkatan lagi. Yang terjadi pengangkatan jor-joran. Bahkan yang melaporkan ke saya itu salah satu inspektur daerah. Ya, saya bilang sama BKN regional, yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya. Sudah saya kasih namanya. Sudah kasih nomor teleponnya kepada BKN regional Sumatera Utara. Tolong diperiksa. Ya. Nah, kalau mau sanksi itu pidana seperti kata Pak Ketua tadi. Itu bukan hanya zolim, kalau menurut saya Dracula itu. Ya, menghisap darah itu. Itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak, jual sawah untuk itu. Ya, dan dia hanya gajian sampai Desember, setelah Januari, Februari nggak ada gajian. Itu luar biasa itu. Nanti akan diakal-akali gajinya dari mana, biaya operasi lah dan sebagainya. Dan itu seumur-umur akan tergantung terus mereka itu. Ya, tolong ini diperiksa gitu. Kemudian saya baru saja sebelum pemilu kemarin ditemui oleh Forum Guru Honorer Sumatera Utara. Guru teknis, artinya yang guru SMK ke atas ya, SMA sama SMK. Kalau SD sama SMP kan di kabupaten, tapi ini SMA, SLTA. Masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat. Formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit, alasan anggaran. Nah yang aneh bagi saya, ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer, kok anggarannya ada? Kok sekarang jadi nggak ada anggaran? Nah, ketika mengusulkan formasi, kenapa tidak diusulkan? Kalau betul mereka butuh, saya ulangin, ketika mereka mengangkat tentu karena mereka butuh. Ya, tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu tentu karena mereka butuh. Sekarang kenapa mereka bilang tidak ada formasi? Nah ini aneh. Ya, aneh bin ajaib. 8.000 guru, saya datanya ada sama saya lagi minta datanya nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri. Atau Pak BKN, silahkan siapa nanti yang ini. Supaya formasi ini diadakan. Mereka ini sudah pada lulus semua testing. Sudah lulus passing grade. Istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade. Tapi nggak diangkat-angkat sampai hari ini. Karena formasinya tidak ada. Jatahnya cuma 200, jumlah guru 8.000 orang. Nah ini kasus ini Sumatera Utara secara keseluruhan. Bukan dapil saya saja, ini Sumatera Utara secara keseluruhan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Junimar juga tadi sudah, yaitu mengenai yang belum didata. Sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, itu tidak terdata Pak. Kenapa tidak terdata? Ketika saya tanya Pak, karena pendidikan saya tidak memenuhi. Kenapa pendidikanmu tidak memenuhi? Karena saya cuma lulusan SD atau SMP. Lah iyalah orang petugas kebersihan yang lulusan SD lah, masa ya lulusan SMA, saya bilang begitu toh. Dulu dia diangkat itu sudah belasan tahun yang lalu, ya pakai ijazah SD. Sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikut-ikutan. Tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan itu sudah disiapkan formasi itu. Ya, sudah dibuat ijazah SD juga bisa ya untuk tenaga-tenaga tertentu. Mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah. Tetapi dengan demikian, maka masih banyak sekali yang belum terdata Pak. Ya, kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata, berarti masih banyak yang belum terdata. Karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu. Ada yang karena katanya tidak linier, ada karena apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali kasusnya sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini. Jadi saya kira Pak Menteri yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya. Data ini dan ada juga data-data siluman yang baru masuk dan sebagainya. Ini kita konfirmasi dulu deh. Data ini beneran 1,7 atau bagaimana gitu loh. Nah, kalau betul 1,7 itu sudah by name by address tadi, pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN, kok bisa orang yang dari Bank Muamalat ikut tes? Padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong. Kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes? Katanya sudah by name by address. Nah bagaimana tuh ceritanya tuh? Siapa yang memalsukan? Ya, apakah yang bersangkutan yang memalsukan? Apakah
difasilitasi oleh oknum-oknum di daerah dan seterusnya, dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB. Ya. Jadi ini masih banyak PR-nya. Ya, saya sepakat dengan Pak Junimar, menurut saya orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut, nggak usah dites lagi lah. Formasinya saja sediakan. Mau dites apa lagi sih? Kompetensi sudah ada, jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun. Gitu. Mau dites apa lagi? Mau diadu-adu apa lagi? Seolah-olah tidak punya kompetensi, kan gitu. Ya. Nanti ya tugas Menpan RB untuk mendevelop kompetensi itu kalau memang kurang, kan gitu kira-kira. Jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas. Artinya pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites itu. Ya. Karena itu sudah pernah kita bahas di sini dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi gitu. Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Baik. Nanti kalau boleh saya akan kasih data 8.000 guru di Sumatera Utara, mohon perhatian. Mereka sudah testing tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angku. Pak Mardhani.